Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan-kawan mahasiswa Fakultas Geografi pada pertemuan kita yang ke-8. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang radar. Sebagai informasi kawan-kawan, ini sebenarnya cuma suplemen saja, karena pada pertemuan kita yang ke-8 ini telah kami padatkan menjadi satu pertemuan di pertemuan yang ke-7. Oke kawan-kawan, seperti kebiasaan kita sebelumnya, marilah kita awali perkuliahan kita ini dengan bacaan kebaikan atas nama Tuhan semesta alam. Untuk itu marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kawan-kawan, tidak lupa marilah kita berdoa kepada kedua orang tua kita, juga guru-guru kita. Semoga amal ibadah mereka diterima oleh Allah sebagai suatu amal yang berlipat, dan kita nantinya akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa juga kawan-kawan, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Untuk itu selalu kami ingatkan kedisiplinan kita dalam menjaga segalanya, terutama menjaga keselamatan kita, diri sendiri, keluarga, komunitas, dan juga bangsa ini tentunya. Pada pertemuan ini kita akan bahas ada 4 kerangka, yaitu yang pertama pendahuluan, kemudian faktor-faktor yang mengaruhi hamburan balik, kemudian pengenalan satelit penyedia citra SAR, dan interpretasi citra SAR. Oke, selanjutnya kawan-kawan, sebagai definisi sebelum kita masuki ke mata kuliah kita, radar merupakan singkatan dari radio detection and ranging. Sedangkan ada lagi istilah kita sering nyebutnya SLAR gitu aja, tapi sebenarnya kita eja ya, maksudnya SLEA. Jadi merupakan radar lintas udara yang yang pencariannya dari samping, yang merekamnya dari samping. Rentang pengukuran untuk target hamburan di tanah dapat digunakan juga untuk membentuk gambar resolusi rendah. Kemudian ada SAR atau SEA, yaitu radar apertur sintetis. Prinsipnya sama dengan SLAR, tetapi menggunakan pemrosesan gambar untuk membuat gambar beresolusi yang lebih tinggi. Kemudian ada IFSAR, interferometric SAR, menghasilkan data XYZ dari 2 gambar SAR menggunakan prinsip interferometri. Oke, lanjutnya. Ini kawan-kawan ya, yang dapat memotivasi kita dalam mempelajari penginderaan jauh. Banyak sekali hal-hal yang yang dapat kita pelajari di sini tentunya. Yang ada perubahan iklim, ada ilmu-ilmu lingkungan, ada ilmu-ilmu tentang sumber daya alam, kemudian ada juga tentang pembangunan berkelanjutan, tentang kota-kota besar, mobilitas, bahaya, dan tentunya saat ini yang lagi ngetren adalah tentang kebencanaan. Nah, di sini kita bisa melihat beberapa aplikasinya tentang motivasi mempelajari penginderaan jauh. Ada glacier movement, ada deforestation di Brasil, dan selanjutnya sampai pada banjir. Oke, berikutnya. Ini merupakan citra saluran tunggal, jadi ekvivalent pada daerah ini merupakan high resolution airborne SAR, jadi airborne ya, bukan spaceborne. Ini pada pertanian di Jerman. Nah, selanjutnya, ini kalau sudah kita kompositkan seperti ini tampilannya, dan ini terutama pada gambar yang sisi kanan, kita dapat melihat tampilan antara citra radar dan citra ini pankromatik ya, pankromatik tampak ya, saluran tampak RGB, sama-sama RGB-nya, tapi yang satu saluran tampak, yang satunya adalah radar. Ada sedikit perbedaan di situ. Pada citra pankromatik kita bisa melihat ada hamparan hijau
tipis, tetapi pada citra radar kita bisa melihat ternyata itu nggak cuma hamparan, ada beberapa semacam kayak garis, ada beberapa juga pewarnaan akhirnya yang berlainan. Nah, hal ini tentunya akan memperkaya kita tentang interpretasi citra nantinya. Kemudian kita dapat melihat ini aplikasi radar untuk banjir di Mississippi. Ini menggunakan citra terasar X. Kemudian ini juga banjir. Ini kemungkinan di Jerman ya, Deutschland ya. Jadi aplikasi-aplikasi inilah yang akhirnya banyak membantu kita untuk kehidupan kita yang lebih baik tentunya. Kemudian kita bisa melihat deforestasi atau penggundulan ini yang terjadi di Brasil. Kalau lihat alur-alur sungai ini ya masif juga ya penggundulannya. Untuk itu kita dapat istilahnya secara periodik atau temporal dapat mengamati untuk memantau dari deforestasi yang terjadi. Selanjutnya ini citra radar juga dapat diaplikasikan untuk menjadi DEM, Digital Elevation Model. Berikutnya apa yang dapat dilakukan oleh SAR Spaceborne? Yang pertama, dia dapat menjadi pelengkap untuk sistem optik seperti sebelumnya ya. Kita hanya melihat sekitar rumah pada gambar sebelah kiri, hanya hamparan hijau aja, kayak sama aja itu rumput mungkin ya. Tetapi pada waktu kita menggunakan radar, di situ akan terlihat garis, akan terlihat apa yang nantinya kita dapat interpretasi dengan lebih baik. Tidak hanya sekitar rumah itu hanya lahan pertanian, tapi ada lahan kosong, kemungkinan adalah berumput ya. Sedangkan yang sebelahnya adalah lahan-lahan pertanian. Demikian juga untuk gambar sebelah kanan, kita dapat melihat beberapa di sini kita dapat melihat yang sangat nyata ini seperti jalan ya, dapat terlihat dengan baik memakai citra radar. Selanjutnya, di samping sebagai informasi pelengkap untuk sistem optik, radar juga mempunyai gelombang untuk melakukan penetrasi. Nah, ini kita dapat melihat pada gambar atas adalah gambar infrared ya, untuk yang bawah adalah radar. Di sini terlihat radar berhasil menembus ini mungkin aluvial atau pasir ya, sehingga di bawahnya nampak adanya saluran. Ini kalau lihat dari alur kemungkinan bisa terjadi merupakan alur sungai yang lama, seperti itu misalnya. Oke, selanjutnya juga dapat dipergunakan pada segala kondisi. Nah, ini yang gambar sebelah kiri, paling kiri adalah citra cuaca ya, untuk cuaca. Kemudian yang paling kanan sendiri kita dapat menyaksikan perbandingan antara Landsat yang berawan dan radar yang terlihat lebih tanpa gangguan awan. Kemudian adanya kemampuan pencitraan siang dan malam. Beberapa kasus semacam mungkin banjir yang pada waktu sangat membutuhkan data dengan kecepatan tinggi, mungkin walaupun pada malam hari dapat juga dilakukan pencitraan menggunakan radar untuk mendeteksi genangan-genangan banjir. Kemudian kita dapat melihat ini beberapa tampilan di sini agak condong, dan ini biasanya time series ya. Jadi ada beberapa waktu gambar yang pengambilan gambar yang ditampalkan. Selanjutnya citra radar ternyata juga dapat menggambarkan beberapa informasi-informasi yang lebih baik.
Yang pertama ini ada 3D mapping atau digital elevation model. Kemudian untuk urban mapping juga ada hasil dari adanya gempa ya, deformasi yang terjadi pada suatu lahan akibat gempa, juga dapat menggunakan radar. Kemudian ada juga tentang subsiden atau amblesan ya yang terjadi, sehingga dapat kita lihat bagaimana amblesan subsiden tersebut hasil akhirnya untuk pelaksanaan mitigasi yang lebih baik di berikutnya. Ini kawan-kawan kita dapat melihat beberapa properti dan aplikasi utama dari sistem radar, yaitu kemampuan resolusi tinggi, di mana tidak tergantung pada ketinggian dari penerbangan. Kemudian dia ada kemandirian terhadap cuaca, dengan memilih rentang frekuensi yang tepat akhirnya, jadi tidak tergantung cuacanya ini jelek atau buruk, tetapi rentang frekuensi waktu yang sudah kita tentukan dapat tetap kita laksanakan, karena gangguan-gangguan awan dan lain sebagainya mungkin akan dapat diperkecil. Kemudian adalah kemampuan pencitraan siang dan malam, karena iluminasinya adalah iluminasi yang dipancarkan sendiri karena dia pada sistem aktif. Kemudian aplikasi yang paling penting adalah melengkapi dari sistem optik. Kemudian tanda polarisasi dapat dimanfaatkan seperti struktur fisik, konstanta di elektrik dan lain sebagainya. Kemudian banyaknya area aplikasi untuk sistem radar, yaitu untuk topografi, untuk oseanografi, glasiologi, pertanian, geologi, kehutanan. Kemudian ada pemantauan gunung berapi, pemantauan kebahayaan, terus kemudian ada mobilitas, ada pemantauan lingkungan, juga terutama untuk kepentingan militer. Gelombang mikro ada dua, itu mikro yang bersifat pasif dan aktif. Nah, untuk sistem radar ini memakai gelombang mikro yang bersifat aktif. Sistem utama radar dapat kita lihat pada gambar. Jadi adanya sinyal yang dilepaskan, kemudian dipantulkan dan diukur jaraknya. Jadi dengan sistem radar ini, seperti pada pertanyaan yang awal-awal dulu, dapat dijadikan sistem pertahanan ya suatu negara dari penetrasi pesawat-pesawat atau apapun ya dari negara lain. Kemudian SAR merupakan atau synthetic aperture radar. Teknik radar saat ini yang digunakan dalam penggunaan Jawa adalah SAR. Sistem ini menggunakan antena yang relatif kecil dan mampu menggantikan antena yang panjang pada sistem-sistem radar sebelumnya. Perbedaan dengan sistem radar konvensional, gelombang tidak dideteksi secara bersama-sama atau serentak dalam seluruh bagian antena sintetis. Sebagai penggantinya, selama antena kecil bergerak sepanjang lintasan, sinyal yang diterima pada setiap posisi yang direkam kemudian dikombinasikan dengan sistem pengolahan data. Ini dapat kita sajikan, dapat kita lihat juga di sini bahwa diagram blok dasar dari radar adalah adanya transmitter, kemudian ada antena, terus sinyal yang dikeluarkan, sinyal yang dipantulkan, kemudian adanya receiver, dan kemudian adalah pencatatan data atau recording data. Jadi pada gambar yang sebelah kanan kita dapat melihat ya, hampir sama. Ini pada blok diagram yang berbeda aja penggambarannya. TX ini transmit,
RX ini receive ya. Jadi dilepaskan, kemudian dipantulkan. Seperti itu. Tetapi ingat kawan-kawan bahwa ini terjadi pada kecepatan cahaya. Apa yang akan diukur oleh radar? Yaitu reflektivitas radar atau sinyal hamburan balik dari target sebagai fungsi dari pemposisiannya. Radar mentransmisikan pulsa, kecepatan perjalanannya sama dengan kecepatan cahaya, dan sebagian energi dari pulsa radar yang dipantulkan kembali ke radar, inilah yang diukur oleh radar. Dan ini dikenal sebagai radar backscatter. Nah, ini kita dapat melakukan menyaksikan sistem-sistem dari side looking radar. Nah, kemudian backscatter, SAR antena ini terlihat kecil ya sekarang. Dia ada kejadian pelepasan pulsa radar ke ground target. Ground target menghamburkan, memantulkan ke beberapa arah, dan sebagian kembali lagi ke antena yang akhirnya direkam. Kekuatan hamburan balik dinyatakan dengan satuan desibel. Oke, berikutnya kawan-kawan, beberapa faktor yang mempengaruhi hamburan balik atau backscatter adalah faktor geometrik, meliputi kekasaran permukaan, arah objek dengan arah pulsa radar, kemudian adanya berbagai tipe penutup lahan, ada tanah terbuka, vegetasi, objek artifisial, dan sebagainya, panjang gelombang, dan polarisasi dari gelombang mikro. Nah, ini beberapa dapat diklasifikasikan. Backscatter sangat tinggi di atas 5 desibel, yaitu terjadi pada benda-benda buatan manusia atau pada lereng medan yang arahnya menuju radar, atau permukaan yang sangat-sangat kasar, atau kalau di lapangan kita bisa melihat bukit-bukit atau gunung-gunung yang sangat curam. Kemudian backscatter tinggi, yaitu minus 10 sampai 0 desibel, adalah permukaan yang kasar seperti vegetasi hutan lebat. Kemudian hamburan balik sedang, yaitu antara minus 20 hingga minus 10 desibel. Skenario-nya adalah untuk terjadi pada tingkat vegetasi yang sedang, tanaman pertanian, juga pada permukaan yang agak kasar, kawan-kawan. Kemudian untuk backscatter yang paling rendah, yaitu di bawah minus 20 desibel, yaitu berupa permukaan yang halus, air tenang, jalan, atau medan yang sangat kering seperti gurun pasir. Selanjutnya ini beberapa kesalahan yang mungkin terjadi pada waktu perekaman oleh radar, yaitu adanya foreshortening, adanya radar shadow effect, dan adanya layover. Layover ini atau rebahan yang terlihat yang harusnya tinggi jadi lebih terlihat rendah, paling rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi backscatter semacam kekasaran permukaan, meliputi adanya pantulan difus, spekular, dan sudut. Pantulan spekular yaitu permukaan halus bertindak seperti cermin untuk sinyal radar, kejadian sinyal radar. Sebagian besar energi radar dipantulkan sesuai dengan hukum refleksi spekuler, yaitu sudut refleksi sama dengan sudut datang. Sangat sedikit energi yang dihamburkan kembali ke sensor radar. Kemudian ada pantulan difusi atau difus, yaitu permukaan yang kasar mencerminkan pulsa radar menjadi terhamburkan ke segala arah. Bagian dari energi radar disebarkan kembali ke sensor radar
jumlah energi hamburan balik tergantung pada sifat target di tanah. Kemudian ada yang ketiga adalah pantulan sudut. Pantulan sudut ini ketika dua permukaan halus membentuk sudut kanan menghadap pancaran radar, kemudian sinar memantul 2 kali dari permukaan dan sebagian besar energi radar dipantulkan kembali ke sensor radar. Selanjutnya, untuk penutup penggunaan lahan, kita dapat melihat ilustrasi ini bahwa untuk permukaan ada beberapa jenis ini, dan untuk yang terekam oleh citra radar akan semacam ini, seperti ini jadinya. Kemudian ada beberapa panjang gelombang pada radar, ada X-band, C-band, ada crossband, C-band, S-band, L-band, dan P-band. Masing-masing mempunyai penggunaan tersendiri, juga mempunyai panjang gelombang dari yang terpendek sampai yang terpendek di crossband, yang paling pendek di P-band, paling panjang di P-band ya kawan-kawan. Aplikasinya semacam itu, dan beberapa sistem yang menyediakan untuk aplikasi tersebut ada pada bagian tabel sebelah kanan. Selanjutnya kawan-kawan, ini panjang gelombang dari beberapa band ini ternyata juga mempengaruhi pada penetrasi dari citra radar. Jadi X-band ini memantulkan aja, semacam seandainya ada daun, dia langsung memantulkan daun langsung ke atas ya, ke arah antena kembali. Kemudian untuk C-band dia bisa menembus sedikit, sedangkan pada L-band penetrasinya akan lebih banyak, sehingga dapat sampai menembus tidak hanya batang pohon tetapi juga sampai ke tanah. Ini dapat digunakan untuk berbagai aplikasi L-band, semacam untuk penetrasi daerah-daerah aluvial atau gurun pasir untuk melihat lapisan di bawahnya, juga untuk vegetasi akan sangat berguna untuk melihat beberapa tampilan yang kosong ya, yang di bawah dari tajuk dari vegetasi tersebut. Selanjutnya ini juga gambaran untuk lebih detail lagi. Kita bisa melihat bagaimana X-band, C-band, dan L-band beraksi. Artinya di sini ada penetrasi yang sewajarnya dan sampai pada penetrasi yang lebih jauh lagi. Kemudian untuk polarisasi itu juga terdiri dari 4, yaitu HH atau horizontal. Jadi digunakan untuk transmit yang horizontal dan receive yang horizontal. Sedangkan untuk VV vertikal itu juga sama, transmit vertikal dan receive vertikal. Kemudian untuk horizontal transmit dan vertikal receive itu diwakili oleh polarisasi HV, sedangkan kebalikannya VH adalah untuk vertikal transmisi dan horizontal receive. Oke, selanjutnya kawan-kawan, cross polarization atau polarisasi silang berguna saat terjadi hamburan volume ataupun multiple. Hal ini memungkinkan terjadinya pemisahan tanah dan vegetasi dalam hutan dan non-hutan. Polarisasi VV digunakan untuk tanah terbuka, kemudian dengan vegetasi dengan vertikal struktur seperti sawah. Kemudian polarisasi HV
digunakan untuk pembedaan antara hutan dan non-hutan, sedangkan polarisasi HH lebih banyak digunakan untuk banjir, pengenalan banjir ya, kemudian untuk vegetasi dan urban area. Kita juga dapat melihat di sini antara C-band dan B-band, di mana ini komposit juga ya kawan-kawan. Rednya, saluran merahnya di polarisasi H, greennya di polarisasi HV, dan B-nya blue-nya pada polarisasi BV. Demikian juga untuk yang B-band. Ini polarisasinya sama, tetapi dia berbeda antara C-band dan B-band. Nah, di sini juga terlihat perbedaannya karena B-band lebih banyak melakukan penetrasi, sehingga yang di bawah akan terlihat seperti garis-garis ini. Bisa saja ini merupakan jalan atau yang lainnya. Sementara untuk C-band di situ tidak banyak terlihat. Kemudian beberapa satelit penyedia Citrasar sudah banyak sebenarnya, tapi ini kita coba sebutkan beberapa, semacam ERS1, ERS2 yang beroperasi sudah cukup lama, 92 sampai 2000. Kemudian ada Radarsat tahun 95 diluncurkan, ini masih beraksi kayaknya Radarsat 1 dan 2. Kemudian juga ada Terasar tahun 2007. Ada juga Sentinel, kemudian Terasar, kemudian ada Radarsat, dan lain sebagainya. Tetapi yang paling menarik kalau dari sini kita dapat melihat kawan-kawan bahwa cakupan atau peta dari suatu citra radar ini sangat lebar ya, dari puluhan sampai ratusan kilometer persegi, macam itu kawan-kawan. Jadi antara 10 km kali 10 sampai juga yang terbesar ini kalau kita lihat datanya adalah 500 kali 500 km. Itu luar biasa. Ini beberapa yang sering kita gunakan. Jadi seperti citra Sentinel-1, spatial resolution-nya 20 meter, kemudian temporalnya adalah 12 hari. Dia berjalan pada C-band dengan polarisasi 4-4-nya. Ini beberapa contoh antara citra radar dari Sentinel. Kemudian ada Radarsat. Spatial resolution-nya adalah 3 sampai 10 meter. Temporalnya 24 hari. Bekerja pada C-band, polarisasinya 4-4-nya ada. Kemudian ini banyak sekali ini. Kawan-kawan dapat melakukan browsing juga untuk melihat datanya lebih jauh ya kawan-kawan. Nah, kemudian untuk melakukan interpretasi ini juga diperlukan pemahaman tentang pantulan-pantulan tadi ya. Jadi ada spekular, ada difus, dan satu lagi tadi ada kalau di sini ya istilahnya berkembang jadi double bonds. Nah, ini kita dapat menyaksikan ya. Jadi sama-sama di C-band, tetapi yang satunya memakai polarisasi VH, satunya lagi memakai polarisasi VV. Ada perbedaan dalam penangkapan gambar. Kita lihat bahwa daerah sungai atau yang berair ini kelihatan gelap, kemudian yang lainnya sangat bervariasi.
Ini juga merupakan salah satu contoh. Ini radar SAT ya dari Canadian Space Agency. Di sini kita dapat melihat dua perbedaan yang sangat kontras. Ini kayaknya di Mekong River, berarti di Mekong, berarti di Cina ya. Ini dapat kita lihat banjir yang terjadi pada gambar kanan, ini pada kondisi normal, dan pada gambar kiri kita dapat melihat genangan yang hampir memenuhi seluruh foto yang ada, sebagian besar memenuhi sebagian besar. Selanjutnya kita juga dapat melihat pada yang paling sebelah kiri, kita bisa melihat bahwa pada open water atau air yang terbuka seperti telaga, seperti waduk atau danau yang luas, kita dapat melihat bahwa open water ya semacam itu ya. Jadi dia terekam akan lebih gelap lagi di dalam citra karena radarnya banyak yang masuk ya, terpenetrasi, melakukan penetrasi. Kemudian untuk penanaman, maka juga mulai berubah lagi radarnya, yaitu lebih agak ke abu-abu, dan begitu gambar sebelah kiri vegetasi sudah mulai ada, kita bisa melihat bahwa ronanya juga akan semakin terang ya kawan-kawan ya, karena dia banyak memantulkan dari radar yang ada, yang sudah ditransmisikan. Selanjutnya kawan-kawan, kita dapat melihat ke plus minus dari suatu sistem radar. Keuntungan yang pertama, gambar bebas awan, artinya pengamatannya bisa dilakukan pada segala kondisi cuaca. Kemudian dapat beroperasi pada siang dan malam hari. Kemudian dapat memberikan pengamatan polarisasi yang berbeda. Hal ini tentunya akan memberikan informasi yang berbeda atau menambah informasi yang sudah ada atau mendukung dari sistem optik. Kemudian kekurangan dari sistem radar adalah yang pertama, sulit untuk diinterpretasikan dibandingkan dengan gambar-gambar optik. Yang kedua, distorsi geometris karena sistem dari observasi dari radar itu sendiri. Akhirnya kawan-kawan, kita setelah mempelajari tentang apa itu SAT, terus faktor-faktor mempengaruhi ambulan balik, kemudian ada satelit penyedia citra SAR, dan interpretasi dari citra SAR. Untuk kuis, karena ini merupakan suplemen, kuisnya dapat kawan-kawan lihat di direktori di psikologi. Silakan lakukan jawabannya dengan mengunggah di direktori yang sudah disediakan. Akhirnya kawan-kawan, kita sampai di penghujung pertemuan kita yang ke-8 ini. Marilah apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah dengan sukacita kita pelajari kali ini, semoga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya, amin. Dan untuk itu marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Gusti Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.